Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu Shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun al-kiram, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa abahi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa jami'il malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam wa azwajihi ummahatil mu'minin wa auladihi wa dhurriyyatihi wa alihi wa ashabihi khususan ahli badrin minal muhajirin wal ansari radhiyallahu anhum ajma'in wa jami'i atba'ihi wasyuhada'i wal ulama'i wal awliya'i wal salihin wal musannifin wal mu'allifin al mukhlisin wa judurina wa jaddatina wa abaina wa ummahatina wa man lahu huququn alaina ghafarallahu lana wa lahum. Thumma ila hadrati sultanil awliya'il awal Sayyidi syababi ahlil jannati sibati khairil bariyah Abi Muhammadin Sayyidina al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib wa akhihi syahid Sayyidina al-Husain wa walidayhima Sayyidina Ali ibn Abi Talib wa Sayyidatina Fatimah az-Zahra il-Batul radhiyallahu ta'ala anhum. Thumma khususan ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi rahimahullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Besar Al-Muhajirin Kampung Islam Kepaon, yang mudah-mudahan kita senantiasa dalam rahmat, perlindungan, keamanan, keselamatan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga niat baik kita dicatat sebagai amal soleh dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengantarkan kita kepada anugerah Allah yang teragung yang kita dambakan bersama, yakni husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kitab Uqudul Jain, yang mana kitab ini adalah kitab pedoman bagi keluarga muslim di dalam rangka mengarungi bahtera rumah tangga secara islami yang
telah dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sholihin, para sahabat dan para ulama salafus soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu 'alal rajuli, dan haram 'alal rajuli atas laki-laki, walau majbuban, walaupun terpotong alat kelaminnya, walaupun terpotong zakarnya, wa khasiyan, dan walaupun dikebiri, wa aninan, dan walaupun impoten, wa mukhnasan, dan sekalipun dalam keadaan bencong atau banci, wa himman, dan walaupun dalam keadaan tua renta, sudah kakek-kakek yang diperkirakan secara medis libido seksnya sudah tidak ada lagi atau sangat lemah. Jadi haramnya laki-laki yang walaupun dalam keadaan alat kelaminnya itu terpotong atau dikebiri, atau dalam keadaan impoten, atau dalam keadaan bencong atau banci, dan walaupun dalam keadaan sangat tua renta. Apa yang haram? Nadruhu ila ajnabiyatin mustahatin, yaitu memandang ila ajnabiyatin, kepada wanita lain, mustahatin, yang mengundang syahwat. Jadi jangan dikira laki-laki yang tidak berhasrat lagi kepada wanita yang sudah sangat tua renta, yang dalam keadaan dikebiri, yang dalam keadaan impoten, atau bahkan dalam keadaan alat kelaminnya terpotong, yang seandainya kalau dia berhasrat, dia tidak akan mungkin mampu melakukan keinginannya karena alat zakarnya sudah tidak ada. Ini tetap diharamkan memandang kepada wanita lain yang bukan mahramnya yang mengundang syahwat. Jadi yang dimaksud sini wanita yang sudah dalam keadaan mengundang syahwat, kira-kira umur 5 tahun ke atas. 5 tahun ke atas itu sudah mengundang syahwat. Tapi kalau 5 tahun ke bawah belum. Itu secara umum. Tapi ada juga yang nyeleneh, yang aneh, yang kelainan. Bisa saja dia ada orang laki-laki yang bersyahwat kepada anak di bawah usia 5 tahun atau balita. Ada saja. Yang namanya dunia, kemungkinan itu ada aja. Dan Allah mungkin saja menciptakan laki-laki yang nyeleneh, yang aneh. Inilah syariat Islam sangat mengatur, membatasi gerak-gerik kita yang akan melakukan sesuatu yang menimbulkan kekacauan di dalam kehidupan di masyarakat ini. Kita diatur sampai berhubungan antara laki-laki dan perempuan itu benar-benar diatur dengan secara baik dan sempurna. Tidak ada di dalam agama lain aturan yang seperti dalam aturan Islam. Dalam aturan Islam itu sangat lengkap, sangat sempurna. Tetapi kalau kita tidak disiplin di dalam
mengamalkan ajaran Islam, kita hanya sebatas ilmu saja, tidak sampai pada pengamalan, ya sia-sia ilmu yang kita miliki. Kita hanya pintar berteori tapi tidak bisa mempraktekkan. Ya tetap saja kekacauan akan terjadi, bahkan akan lebih parah. Sebab dosa yang dilakukan orang alim itu lebih berbahaya daripada dosa yang dilakukan oleh orang jahil. Orang alim tahu aturan, tahu undang-undang yang diturunkan Allah, tetapi dia tidak melaksanakan undang-undang tersebut atau mengabaikannya. Dan ini akibat buruknya itu lebih parah dari yang dilakukan orang jahil. Sebab akan menjadi contoh bagi orang-orang lain, akan menjadi contoh bagi orang-orang jahil. Biasanya kalau orang alim melakukan kesalahan, walaupun sekecil apapun, orang-orang jahil akan mengatakan, loh itu orang alim, dia aja begitu, masa kita tidak boleh? Nah, umumnya kan begitu. Akibatnya akan lebih buruk. Dan umumnya karakter manusia itu latah kepada hal-hal yang aneh-aneh. Dia melihat ada orang alim melakukan kejahatan itu suatu yang sangat aneh, kemudian dia latah ikut-ikutan. Ini yang sangat membahayakan. Makanya kemaksiatan yang dilakukan oleh orang alim itu akibat buruknya jauh lebih berat, jauh lebih besar dari maksiat yang dilakukan oleh orang jahil. Dan kalau orang jahil yang melakukan, orang akan ngomong, ya maklum dia nggak tahu. Tapi kalau bagi kita yang tahu jangan begitu. Kan masih ada kata-kata yang baik. Tapi kalau orang alim yang melakukan, itu akan menjadi contoh. Contoh bahkan orang jahil itu tanpa enggan melakukan hal yang sama, karena dia melihat yang dilakukan oleh orang alim. Maka dari itu kita jangan hanya cukup berilmu saja, tapi lebih dari itu harus beramal. Ilmu dan amal ini harus seiring dan sejalan. Jadi haramnya laki-laki melihat kepada wanita lain yang mengundang syahwat hatta ila wajhiha wa kaffaiha, hingga kepada wajahnya dan kedua telapak tangannya. Oh ini ulama yang sangat ketat ini, yang berpendapat bahwa orang laki-laki melihat kepada wanita lain yang mengundang syahwat, yang akan dapat menimbulkan gairah seks atau syahwat, itu haram hingga kepada melihat wajahnya dan kedua telapak tangannya. Jadi perempuan itu keluar harus pakai cadar dan pakai sarung tangan. Saya sering melihat di Jember itu perempuan yang pakai pakaian serba hitam, kemudian pakai cadar dan pakai sarung tangan. Suatu saat perempuan itu beli cilok, pentol cilok. Saya kebetulan ada di warung sama istri saya. Terus saya ngomong sama istri saya, seandainya wanita di dunia seperti itu semua, alangkah damainya dunia ini. Saya salut sekali. Saya sangat bangga melihat perempuan seperti itu. Dia tuh tidak ikut-ikutan zaman. Dia meninggalkan mode-mode. Yang mana mode itu rekayasa orang-orang yang anti-Islam aja. Malah maaf, celana pendek itu, celana jin yang di atas lutut yang hanya berapa senti panjangnya itu, saya lihat di Roxy di Jember ada namanya
supermarket yang besar Roxy harganya jauh lebih mahal dari yang panjang, tapi orang kok beli, padahal ini melanggar aturan Islam. Saya sangat heran berpikir, kok bisa manusia kalah sama nafsunya, diperbudak oleh nafsunya. Beginilah kalau manusia tidak dibekali dengan ilmu agama yang cukup dan tidak disertai dengan usaha mujahadatun nafsi, yaitu melawan nafsunya, mengendalikan nafsu. Kita tuh jarang mujahadah. Kita tuh sering belajar, sering menuntut ilmu agama, tapi kita jarang bermujahadah. Ya, di antara mujahadah adalah puasa. Tapi jangan diniatkan semata-mata untuk mengejar pahala. Kalau itu tujuannya ya kurang sempurna. Ya memang sih kita dijanjikan pahala melakukan suatu ibadah, tapi jangan semata-mata karena itu. Niatkan semata-mata demi pengabdian kita kepada Allah. Terserah Allah mau ngasih pahala atau tidak, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Urusan kita hanya adalah melakukan ibadah. Dan memang ibadah itu yang membutuhkan kita sendiri. Kita yang perlu sama ibadah kita, bukan Allah. Sedikit pun Allah tidak membutuhkan kepada amal ibadah yang kita lakukan. Dan itu semua kembalinya kepada diri kita masing-masing. Kalau kita melakukan dengan niat yang ikhlas lillahi ta'ala, maka akan diterima oleh Allah. Tapi kalau tidak, maka sia-sia apa yang kita lakukan, ditolak oleh Allah dan tidak berdampak positif kepada diri kita. Hanya sekedar diet yang kita dapatkan dari puasa yang kita lakukan, hanya menahan lapar dan dahaga. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'a wal atash. Banyak orang yang melakukan puasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya melainkan dahaga dan lapar. Melainkan lapar dan dahaga. Ya karena puasa yang dilakukan, pertama dia tidak tahu syarat rukunnya puasa. Yang kedua, dia berpuasa tidak dapat mengendalikan anggota badannya dari melakukan kemaksiatan, tidak mampu mengendalikan hatinya dari berpikir yang negatif atau menginginkan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Jadi laki-laki itu haram memandang, memperhatikan apalagi kepada wanita lain yang bukan mahramnya, yang mengundang syahwat, walaupun laki-laki tersebut dalam keadaan terpotong alat kelaminnya, tidak punya alat kelamin, terpotong. Mungkin dipotong istrinya, atau dia potong sendiri, atau mungkin kena musibah lain. Kemudian yang dikebiri itu yang sudah dimatikan itu, daya tegangnya itu sudah tidak ada, lemes terus. Walaupun hatinya sangat menginginkan, tapi maaf, alat kelaminnya sudah tidak berdaya, itu sudah dikebiri. Di zaman kerajaan itu biasanya prajurit pengawal raja itu dikebiri, terutama yang bertugas mengawal istana selirnya raja. Kalau misalnya pengawalnya tidak dikebiri, berbahaya, bisa selingkuh dia sama selir-selirnya raja. Makanya di zaman kerajaan itu pasukan pengawal istana selir-selirnya para raja itu dikebiri dulu.
Jadi dia hanya bertugas menjaga dan tidak ada keinginan untuk jangankan berhasrat, merayu saja tidak ada keinginan. Paling-paling dia hanya bilang, oh itu orangnya cantik, tapi tidak ada keinginan lebih dari itu karena sudah dikebiri. Nah, walaupun sudah dalam keadaan dikebiri, menurut aturan Islam tetap diharamkan memandang kepada wanita yang secara umum mengundang syahwat. Wa aninan, walaupun dalam keadaan impoten. Impoten itu kan kena penyakit, mungkin karena kadar gulanya terlalu tinggi bisa impoten. Ya maaf, saya cerita lagi. Saya punya seorang ustadz dulu dari Jakarta. Dia cerita kalau ngajar tuh sering cerita. Dia ditugaskan sebagai keamanan di Pondok Putri. Loh, kenapa kok saya yang dipilih? Saya kan sehat gini. Memang perawakannya tuh tinggi besar, kayaknya laki-laki yang sempurna. Tapi ternyata dia punya kekurangan, yaitu impoten. Makanya saya yang ditugaskan sebagai keamanan di Pondok Putri, Pondok Skorjo Asam Bagus. Suatu saat dia cerita tuh, dia keliling Pondok Putri. Banyak katanya santri putri yang tidur di emperan, tidak di dalam kamar. Bahkan ada yang tersingkap pahanya, kemudian ditutupi lagi, gitu. Dibeneri gitu. Kalau kita tuh mungkin ngeraba-ngeraba mungkin. Ya karena kita punya nafsu normal, tak mungkin kayak saat akan memilih keamanan putri orang normal. Bahaya. Ya saat kan jauh lebih tahu. Ya. Wahwal muftabih, dan inilah yang difatwakan oleh para ulama. Difatwakan oleh para ulama bahwa haram laki-laki memandang kepada wanita lain yang mengundang syahwat, yang menimbulkan gairah, walaupun dalam keadaan terpotong alat zakarnya, dalam keadaan dikebiri, dalam keadaan impoten, dalam keadaan banci, bencong, wahimman, dan dalam keadaan tua renta, dalam keadaan yang kakek-kakek yang sudah tua renta. Karena tidak mustahil kakek-kakek akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Dan banyak berita-berita yang kita dengarkan itu yang aneh-aneh. Lakin akan tetapi nukila anil aksarina, dinukil atau dikutip dari suatu pendapat ulama yang mayoritas. Jadi mayoritas ulama itu berpendapat, bagaimana pendapatnya? Yaitu pendapat beliau para ulama, hillun nadri ila dalika, artinya laki-laki halal memandang, ya, laki-laki halal memandang kepada wajah dan kedua telapak tangannya. Ini menurut pendapat kebanyakan ulama atau jumhur ulama. Itu yang tadi itu yang ekstrim, itu yang sebagian kecil. Ya lebih bagus sebenarnya pendapatnya itu, sangat berhati-hati. Jadi sebagian kecil ulama yang mengatakan haram laki-laki memandang kepada wanita hingga wajah dan kedua telapak tangannya. Jadi wanita kalau keluar harus pakai cadar. Dan syukurlah sekarang ini dengan ada Covid semua bercadar. Bukan hanya perempuan, laki-laki pun ikut bercadar karena diwajibkan oleh pemerintah. Tapi kalau pemerintah punya aturan, manusia ini atau rakyat ini taat sekali. Tapi kalau Allah yang punya perintah, manusia ini abai saja. Padahal yang memberikan kehidupan bukan pemerintah tapi Allah. Tapi kita lebih taat kepada pemerintah daripada Allah. Ini fakta. Saya bukan menuduh, tapi ini fakta. Amma nadru rajuli, adapun memandangnya seorang laki-laki ila zaujatihi kepada
istrinya, wa amatihi dan kepada budak perempuannya, fi hali hayati kullim minhuma, dalam keadaan hidup masing-masing dari keduanya, dari istri dan budaknya, fajaizun, maka hukumnya boleh, walau ma'a wujudi mani'in minal istimta'i qaribaz zawali ka haidin wa rahnin, walau disertai dengan adanya penghalang untuk melakukan persetubuhan. Qaribaz zawal, menjelang, selesainya menjelang hilangnya penghalang, kahaidin, seperti haid. Ada kita punya istri dalam keadaan haid, yang sebentar lagi akan tuntas, akan selesai, maka kita itu boleh memandangnya. Kita boleh memandangnya. Artinya memandang auratnya boleh. Warahnin, dan dalam keadaan tergadai. Kita misalnya punya budak perempuan yang dalam keadaan tergadai, kita gadaikan. Jadi kita boleh melihatnya, kita boleh memandangnya, walaupun dalam hak orang lain karena masih digadai. Lakin akan tetapi yukrahu, dimakruhkan, nadrul farji, memandang farjinya, walaupun istri kita tuh dimakruhkan, bukan diharamkan, dimakruhkan memandang farji istri kita, apalagi dalam keadaan haid, malu dia, kecuali kalau dia membutuhkan, tidak masalah. Membutuhkan dalam rangka mungkin ya kita tuh bisa mengobati, dia punya gejala penyakit yang perlu kita tangani. Bahkan orang lain pun, walaupun laki-laki lain yang akan mengobati, seperti dokter gitu, dokter spesialis kandungan, yaitu sering di rumah sakit itu akan memeriksa ketika habis melahirkan. Di perempuan yang habis melahirkan jajaran itu, kemudian dibuka, lihat, perhatikan jahitannya sudah kering apa enggak. Ya, itu boleh, tapi dengan syarat tidak ada perempuan lain yang bisa mengobati. Tapi kalau sekarang bidan sudah banyak yang perempuan, rata-rata bidan itu perempuan. Cuman ahli kandungan yang jarang perempuan, ahli kandungan itu rata-rata laki-laki. Yang bisa menjahit, yang bisa mengoperasi, itu rata-rata dokternya laki-laki. Tidak masalah, karena dalam keadaan darurat. Kalau tidak begitu, dikhawatirkan akan lebih parah keadaannya. Setelah ini akan ada penjelasan tentang itu. Lakin yukrahu nadrul farji hatta min nafsihi bila hajatin. Akan tetapi dimakruhkan memandang kepada farji, kepada alat kelamin, hatta min nafsihi, sehingga alat kelaminnya sendiri. Walaupun kita melihat alat kelamin kita sendiri, tetap hukumnya makruh, karena menurut satu riwayat dapat menimbulkan gangguan penglihatan. Lebih dari itu, akan menyebabkan kita tuh pikun. Insyaallah ada keterangannya dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Akan menyebabkan kita pikun. Jadi orang tuh sering pikun, sering lupaan, mungkin ya maaf, ketika mandi sering melihat farjinya sendiri, atau ketika berhubungan sampai melihat farji istrinya. Itu akibatnya orang itu akan sering lupa-lupaan. Makanya zaman sekarang banyak orang pikunan, masih muda pikunan. Ya mungkin sering melihat alat kelaminnya sendiri. Itu akibatnya. Menurut satu riwayat seperti itu. Ada yang mengatakan di dalam kitab Sulamut Taufik dijelaskan akan menimbulkan gangguan penglihatan, seperti
trahum, kabur, pandangan kabur, ya akan menimbulkan penyakit dalam penglihatan kita. Tapi sekarang itu malah yang sangat berbahaya adalah gadget, HP. Itu anak-anak kecil sudah minus. Itu penyakit itu minus. Tapi kalau plus itu faktor U, faktor usia kayak saya. Ini plus ya. Kalau gini biasa ya, cuman kurang jelas. Tapi kalau sudah pakai ini jelas sekali. Ini faktor U ini. Kalau faktor U itu bukan penyakit, memang sudah waktunya diambil, kenikmatan Allah diambil dikit-dikit. Suatu saat kalau sudah habis kenikmatan yang dijatah oleh Allah, maka kita akan tutup usia. Yang mudah-mudahan kita yang sampai nanti dalam tutup usia, kita mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan maghfirah Allah dan ridho Allah, sehingga kita husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Bi khilafil mani'il bati'i, lakin yukrahu nadrul farji hatta min nafsihi bila hajatin. Akan tetapi dimakruhkan memandang kepada farji, kepada alat kelamin, sehingga alat kelaminnya sendiri bila hajatin, tanpa hajat, tanpa adanya kebutuhan, tanpa adanya keperluan. Mungkin kalau ketika kita akan mengobati alat kelamin kita sendiri, boleh kita melihatnya, tidak makruh ya, karena dalam keadaan kepepet, darurat, dalam rangka pengobatan misalnya. Bi khilafil mani'il bati'i az-zawal, bi khilafil mani'il bati'i az-zawalu, berbeda dengan adanya penghalang yang lama hilangnya, yang sangat lambat hilangnya. Mungkin baru kedatangan haid istri kita, atau baru kita gadekan budak perempuan kita, itu namanya al-bati'iz zawal. Artinya selesainya itu masih lama. Ya, kemungkinannya masih lama. Ya, kalau kita cepat punya uang untuk menebus budak kita, atau kalau istri kita cepat selesai. Karena kemungkinan kan perempuan itu memang pada umumnya perempuan itu masa haidnya yang umum 6 atau sampai 7 hari. 6 atau sampai 7 hari. Dan minimalnya masa haid itu adalah 24 jam, 1 hari 1 malam. Mungkin karena biasanya istri kita tuh haidnya 6 hari atau 7 hari. Tahu-tahu setelah masa 24 jam, 1 hari 1 malam bersih, suci. Itu bisa saja kan? Bisa saja seperti itu. Atau mungkin bisa melebihi dari 7 hari. Maksimalnya 15 hari. Itu dapat dikategorikan haid apabila terjadinya pada usia yang boleh haid, pada usia yang kemungkinan haid. Tapi kalau misalnya anak umur 8 tahun secara qamariyatan, secara hijriyah, itu mengeluarkan darah, itu bukan darah haid, karena belum usia haid. Usia haid itu 9 tahun kurang dari 15 hari. Kalau 9 tahun kurang 16 hari mengeluarkan darah, maka darah itu bukan darah haid, itu darah istihadah, penyakit, karena kurang dari 1 hari dari 15 hari. Kalau 9 tahun hijriyah kurang 15 hari, itu sudah dikategorikan haid apabila keluar darah. Ini banyak dari kalangan kita yang tidak tahu tentang ini. Jangankan laki-laki, perempuannya sendiri banyak yang tidak tahu.
Tapi kalau dia sudah bersuami, maka kewajibannya ada pada suami wajib mengajarkan istrinya tentang haid. Kalau tidak tahu, ya harus disuruh belajar atau dicarikan guru. Ya usahakan carikan guru yang wanita, jangan carikan guru perempuan, laki-laki. Misalnya kita membebaskan, cari guru privat laki-laki. Ya kalau cinlok ya apa jadinya? Bahaya kan? Nah, kalau memang masih ada guru atau ustadzah, ya guru agama yang mengajarkan tentang haid itu masih ada yang perempuan, kita cari yang perempuan. Kecuali kalau tidak ada sama sekali yang faham tentang hukum-hukum haid, maka tidak apa-apa kita membiarkan atau menyuruh istri kita belajar kepada seorang ustadz. Kecuali kalau kita mampu sebagai suami mengajarkan, ya kita wajib mengajarkan sendiri langsung. Atau dengan cara lain, kita yang belajar dulu kepada seorang ustadz, kemudian setelah tahu kita mengajarkan kepada istri kita. Itu boleh dengan cara begitu. Banyak cara yang diajarkan di dalam syariat Islam untuk menghindari kemaksiatan. Ka'ani taddatiz zaujatu an syubhatin, seperti menunggunya masa idah seorang istri yang disebabkan dengan wati' syubhat, yang disebabkan dengan persetubuhan syubhat. Ada ya persetubuhan syubhat itu. Kok bisa? Ya bisa saja. Terus gambarannya seperti apa? Ini ada seorang istri yang harus melakukan iddah yang disebabkan oleh persetubuhan syubhat, persetubuhan yang samar. Dia bersetubuh bukan dengan suaminya, dengan orang lain, tapi dia tidak tahu orang lain itu bukan suaminya, dia anggap suaminya. Bisa saja terjadi. Bisa enggak? Bisa. Ya mungkin dia dibius, kemudian dia bersetubuh, atau dia dikasih minuman yang memabukkan, kemudian tanpa sengaja diminum, kemudian dia fly, kemudian dia melihat laki-laki itu suaminya, diajak ke dalam kamar, akhirnya melakukan persetubuhan. Ini namanya persetubuhan syubhat. Namun ketika dia sadar, baru setelah dia siuman, baru dia sadar, oh ternyata laki-laki itu bukan yang diajak bersetubuh, bukan suaminya. Maka dia harus ya melakukan iddah. Nah ini namanya iddah yang disebabkan oleh persetubuhan syubhat. Kalau bersetubuh dengan suaminya tidak ada iddahnya. Ya, ini iddah dilakukan karena persetubuhan syubhat. Fayahrumun nadru ila ma baina surratiha wa rukbatiha. Maka haram hukumnya melihat sesuatu di antara pusar dan lututnya. Selain itu boleh dilihat, betisnya boleh, maaf, dada payudaranya boleh, lehernya boleh. Ya. Asalkan jangan melihat pusarnya dan di bawah pusar. Itu kalau wanita yang sedang melakukan iddah disebabkan persetubuhan syubhat. Agak sulit ya memahaminya. Fikih ini begini. Kalau tidak fokus kita memperhatikan keterangan itu, sulit kita akan paham. Kalau menurut saya tuh fikih itu sulit. Saya lebih senang kalau belajar akidah, tauhid. Memang dari kecil saya memang senang baca buku-buku tauhid. Kalau begini ini
sulit, apalagi masalah haid, berat sekali. Karena perempuan mustahadah itu, perempuan yang mengalami istihadah itu ada 7 macam. Yang 7 macam ini sulit sekali untuk memahami, jangankan hanya 2 jam. Sehari semalam aja belum tentu kita bisa paham. Makanya sampai ada kursus tentang haid, pendidikan kilat khusus tentang haid. Di Pondok Putri, di sebelah pondok saya itu pernah ada deklatnya. Cuman saya waktu itu tidak ikut. Ya karena sibuk kuliah, tidak ikut waktu itu. Ya mudah-mudahan karena waktunya sudah habis, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini walaupun hanya sedikit, kita bisa memahami dengan baik dan bisa kita amalkan dengan baik pula, dan mudahan manfaat dan barakah fiddin wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري.